Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing, perkenalkan nama saya Rurun Runiati dengan nomor induk mahasiswa 24031172 sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Banjarharjo, Kabupaten Brebes, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi tahun 2025 LPTK UIN Wali Songo Semarang, akan melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi tugas PPG dalam Jabatan Transformasi, akan menyampaikan materi tentang iman kepada malaikat dengan menggunakan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Siap, Rap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Yang tidak hadir hari ini Ahmad. Ahmad keterangannya Pak? Sakit. Ada lagi? Zainab. Keterangannya apa? Sakit. Udah berapa hari? 2. Ya. Kita mulai materi kali ini, yaitu untuk memahami tentang iman kepada malaikat. Sebelum Bu Guru menjelaskan tentang iman kepada malaikat, pada minggu yang lalu, yaitu sudah dijelaskan tentang takwa, ketaatan kita kepada Allah, yang diantaranya adalah takwa. Barangkali dari perwakilan kelompok, yaitu ada yang menjelaskan tentang apa itu arti takwa, barangkali. Sherly? Menaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Ya. Ada yang lain? Selain pengertian, selain dari teman kalian Sherly, kelompok 4. Takwa, masih ingat pengertian takwa? Lupa lagi. Ya. Takwa pada minggu yang lalu, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu pada minggu yang lalu. Untuk itu, kita dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia, ya. Jadi dalam rukun iman, ya, yang akan sekarang kita bahas yaitu rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada siapa? Malaikat. Iman kepada malaikat, ya. Jadi iman kepada malaikat itu merupakan sebagai salah satu daripada yaitu rukun iman yang harus kita yakini, yang harus kita percayai, ya. Jadi ini materi hari ini akan Bu Guru tayangkan, yaitu tentang iman kepada malaikat. Tujuan pembelajaran untuk memahami tentang iman kepada malaikat, yaitu siswa dapat menyebutkan pengertian dan sifat malaikat. Tujuan yang kedua, yaitu siswa dapat menyebutkan
nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya wajib diimani. Yang ketiga, menyebutkan perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, yaitu melalui diskusi atau mencontohkan perilaku keimanan kepada malaikat-malaikat Allah yang tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Dari 5 tujuan tersebut, ya, yang harus kita capai, yaitu kalian masih ingat pengertian daripada iman itu apa? Ya, percaya. Iman itu artinya percaya. Tepuk tangan buat teman kalian. Ya. Percaya, ya. Jadi kita langsung pengertian kepada iman kepada malaikat. Tadi sudah disebutkan iman itu adalah percaya. Jadi iman kepada malaikat, ya, itu adalah percaya dan membenarkan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari nur. Itu pengertian daripada malaikat, ya. Selanjutnya, nama-nama malaikat dan tugasnya. Ya, silakan kalian lihat dan pahami. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintahnya. Ya. Lanjut, garis besar dulu. Selanjutnya, 10 nama malaikat beserta tugasnya. Ya, di antaranya malaikat Jibril bertugas yaitu menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas memberi rizki. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyai manusia mati di dalam kubur, ya. Nama malaikat tersebut yaitu tadi baru berapa? 5. Lanjut, yaitu 6. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas memberi atau pertanyaan kepada orang yang meninggal dunia di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib bertugas mengawasi atau mencatat amal perbuatan baik manusia. Malaikat Atid yaitu mencatat amal buruk. Ridwan? Menjaga pintu surga. Malik? Menjaga pintu neraka, ya. Itu nanti materi-materi. Yang selanjutnya, sifat-sifat malaikat, ya. Selalu taat dan tidak pernah yaitu menentang perintah Allah. Tidak berjenis kelamin dan tidak tidak berjenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan. Tidak butuh makan atau minum, tidak mempunyai nafsu, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah, dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah, selalu benar dan tidak pernah sombong, tidak pernah bohong, selalu meminta ampun bagi orang-orang yang beriman, tidak beranak, selalu disiplin yaitu dengan melaksanakan perintah Allah. Ya. Yang terakhir yaitu yang selanjutnya adalah perbedaan malaikat dan makhluk lainnya, ya. Jadi silakan kalian telaah yaitu asal kejadian daripada yaitu malaikat. Yaitu diciptakan dari cahaya, ya. Selalu patuh kepada Allah, ya. Memiliki hawa nafsu kalau seumpama manusia, kalau malaikat tidak memiliki hawa nafsu, yaitu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah,
bagi yang tidak mampu menjaga imannya bisa terjerumus ke dalam jurang yaitu kehancuran. Itu adalah manusia ya. Tujuan diciptakan yaitu jin ataupun malaikat ya, dan iblis itu merupakan yaitu taat mematuhi perintah Allah, tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah yang menjadi makhluk yang terkutuk ya. Jadi itu daripada tujuan diciptakannya yaitu jin, iblis dan setan ya. Yang selanjutnya adalah hikmah beriman kepada malaikat ya. Jadi hikmah beriman kepada malaikat sebagai bukti ya, yaitu keimanan seseorang menyadarkan kita akan kebersihan dan juga yaitu kekuasaan Allah. Dapat mengetahui sifat, keadaan dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia, akan timbul rasa tenang dan aman pada diri orang lain, akan menambahkan rasa cinta mereka kepada mereka karena melaksanakan ibadah dengan sempurna dan mohon ampun orang mukmin. Terus membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan maksiat dan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Ya, itulah materi yaitu tentang iman kepada malaikat sampai dengan hikmah yaitu iman kepada malaikat. Dari uraian tadi ya, ada yaitu barangkali ada yang ditanyakan oleh kalian, apa udah jelas? Jelas? Kalau sudah jelas yaitu Bu Guru nanti dari setiap kelompok yaitu mendiskusikan yaitu dari uraian tadi yang sudah kalian yaitu telaah tadi sampai dengan hikmah beriman kepada Allah. Silahkan kalian mulai mendiskusikan tentang pengertian iman kepada malaikat sampai dengan hikmah beriman kepada malaikat. Silahkan mulai menghadap pada kelompok masing-masing. Nama-nama kelompoknya ditulis ya. Iya, Bu. Silakan. Ini berarti tugasnya tentang tadi ya. Silakan didiskusikan yaitu tentang hikmah kepada Allah. Ini yaitu mendiskusikan tentang apa? Iya, nama-nama malaikat. Silakan didiskusikan. Nanti kalau ada yang tidak jelas, silakan tanyakan. Silakan diskusi. Iya, Bu. Dibentuk ketua kelompoknya siapa? Nanti ketua kelompok yaitu mempresentasikan dari hasil diskusi tadi. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ada kesulitan? Tidak. Udah selesai? Belum. Kelompok 1 gimana? Udah selesai? Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Belum. Masih banyak? Dikit lagi, Bu. Kelompok 4? Silakan perwakilan dari kelompok 2. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani dari perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang nama-nama malaikat serta tugasnya. Yang pertama, Jibril menyampaikan wahyu
2. Mikail memberi rezeki. 3. Israfil meniup trompet sangkakala. 4. Israel mencabut nyawa. 5. Munkar dan Nakir menanya dalam kubur. 6. Rokib mencatat amal baik. 7. Atid mencatat amal buruk. 8. Malik menjaga pintu neraka. 10. Ridwan menjaga pintu surga. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Maulana, saya perwakilan dari kelompok 3. Hasil dari kelompok kami yaitu mendiskusikan tentang sifat-sifat malaikat. Yang pertama, selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak butuh makan, minum dan tidur. Yang ketiga, selalu benar dan tidak pernah bohong. Yang keempat, selalu bertasbih dan bertindak kepada Allah Subhanahu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak memiliki hawa nafsu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan pada. Jadi itulah yaitu hasil daripada diskusi kalian, ya, yaitu bahwa iman kepada malaikat itu merupakan sebagai salah satu yaitu rukun iman yang nomor 2, yaitu iman kepada malaikat. Malaikat itu merupakan sebagai yaitu makhluk yang gaib yang selalu yaitu menjaga kita, yaitu dari tugas-tugas yang ditugaskan oleh Allah kepada kita untuk menyampaikan. Ada yang menyampaikan wahyu, yaitu malaikat siapa? Malaikat Jibril. Yang memberi rezeki? Mikail. Israfil? Meniup sangkakala. Israel? Mencabut nyawa. Munkar Nakir? Bertanya dalam kubur. Rokib Atid? Ya, jadi itu malaikat-malaikat tersebut itu merupakan sebagai salah satu daripada bukti bahwa kita itu meyakini malaikat itu berarti hukumnya apa? Wajib, ya. Malaikat itu banyak jumlahnya, yaitu lebih dari 10, tapi yang wajib kita ketahui itu hanya 10. Jadi dari yang tadi kalian diskusikan, yaitu apa yang kalian yaitu ketahui daripada yang tadi kalian diskusikan. Setelah kalian mendiskusikan tadi tentang pengertian malaikat, ya, sifat-sifat malaikat, yaitu apa yang kalian ketahui dari yaitu apa yang tadi kalian diskusikan. Silakan dari perwakilan kelompok, apa dari Sherly barangkali. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Betul? Betul. Tepuk tangan buat Sherly. Ada lagi dari yang lain setelah yaitu tadi diskusi tadi, ya, perwakilan, boleh perwakilan apa semuanya, siapa yang yaitu akan menyampaikan yaitu dari diskusi tadi, yaitu refleksi kalian setelah yaitu memahami tentang apa yang tadi kalian diskusikan. Silakan, Sinta. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang berbeda dengan manusia. Ya, tepuk tangan buat Cinta. Ya, jadi demikianlah yaitu tugas diskusi kalian, ya, untuk mengakhiri yaitu pelajaran ini, yaitu tentang iman pada malaikat, yaitu Bu Guru akan memberikan yaitu
beberapa aspek yaitu penilaian tentang pengetahuan ya, dan setelah itu nanti dikumpulkan ya. Nanti kalau sudah selesai yaitu hasilnya dikumpulkan ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau udah selesai, tolong dikumpulkan. Nanti Bu Guru panggil, yaitu mengumpulkan satu persatu ya. Agil, sini kumpulin depan. Alpa. Pak Hari. Alif udah selesai belum? Anin. Demikianlah ya materi tentang pengertian ataupun iman kepada malaikat dengan kita, yaitu mempelajari iman kepada malaikat, yaitu kita bisa lebih yaitu meningkatkan yaitu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan meyakini iman kepada malaikat supaya kita menjadi yaitu orang yang beriman dan bertakwa ya. Jadi materi kali ini yaitu kita udah selesai ya, dan udah ada yaitu beberapa hal yaitu yang harus kita teladani, yang harus kita taati dengan apa yang kita laksanakan di kehidupan sehari-hari, yaitu tentang tugas-tugas malaikat, yaitu yang pertama yaitu tugas malaikat Jibril, yaitu menyampaikan wahyu. Jadi wahyu tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril melalui Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu malaikat Mikail ya. Malaikat Mikail itu merupakan sebagai malaikat yang selalu memberi rizki. Memberi rizki kepada semua manusia. Tidak orang mukmin, tidak orang kafir, kepada semua yang di dunia ini yang memberi rizki itu adalah malaikat Mikail. Yang ketiga malaikat siapa? Israfil ya. Jadi malaikat Israfil itu yaitu tugasnya meniup sangkakala. Meniup sangkakala tersebut, tiupan yang pertama malaikat Israfil itu yaitu akan hancurnya yaitu alam semesta, gunung. Jadi nanti tiupan ke-1, ke-2 sampai tiupan yang ketiga semua makhluk hidup itu akan hancur. Itu sekarang juga udah siap-siap saja malaikat Israfil menunggu perintah Allah. Maka dengan demikian, karena kita itu semuanya yang hidup di dunia ini akan meninggal dunia, yaitu dengan adanya nanti tiupan dari malaikat Israfil, maka ingatlah kita yaitu kepada Allah dan selalu beribadah kepada Allah ya. Jadi dengan kita tadi yaitu memahami pengertian iman kepada malaikat ya, mengetahui tugas-tugas daripada malaikat, yaitu malaikat Israfil itu tugasnya adalah apa? Meniup sangkakala. Yang selanjutnya yaitu malaikat
Ijroil. Malaikat Ijroil itu malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Ya, malaikat Ijroil itu disebut juga malaikat apa? Malaikat maut, ya. Jadi malaikat Ijroil itu adalah malaikat maut. Tugasnya adalah mencabut nyawa. Jadi siapapun, yaitu walaupun kita itu udah ngumpet kemanapun, kalau Allah udah menugaskan, yaitu malaikat Ijroil, tuh si A, si Judi seumpama, ngaranna si Jundi, dicabut nyawanya. Ya, kalau udah ada perintah gitu, karena kita itu dari mulai kita di dalam kandungan kita, ya, udah dituliskan meninggalnya tanggal sekian, umurnya sekian, itu adalah yang mencabut nyawa, itu adalah tugasnya malaikat Ijroil. Jadi malaikat Ijroil itu yaitu tugasnya mencabut nyawa. Bu, apakah hanya mencabut nyawa manusia saja? Tidak. Ya, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah akan dicabut nyawanya oleh malaikat Ijroil. Ya, walaupun hewan yang kecil tidak kelihatan oleh panca indera kita, itu akan dicabut nyawanya oleh malaikat Ijroil. Ya, yang selanjutnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir itu tugasnya yaitu menanyai manusia mati di dalam kubur. Manusia mati di dalam kubur itu ditanya, bukan udah mati, ya? Tidak mati. Pengertian mati itu siapa yang tahu pengertian mati? Mati, ya? Mati itu adalah apa? Ada yang tahu? Ya? Mati itu kamu jawab, Bu, mati itu tidak ada nyawanya. Ya, memang benar, mati itu tidak ada nyawanya. Ya, jadi secara yaitu kalian ketahui bahwa mati itu adalah ya, yaitu putusnya antara jasmani dan rohani. Ya. Jadi ruhnya itu diambil ya dari jasadnya, sehingga ketika di dalam kubur yang menanyainya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Ya, Munkar Nakir itu menanyai manusia yang mati. Kalau bisa jawab, ya tidak disiksa. Kalau tidak bisa jawab, ya disiksa. Apa saja pertanyaan malaikat Munkar Nakir di dalam kubur itu? Ya, tergantung amal perbuatan kita ketika hidup di dunia. Ya, itu yang menjawab itu akan tangan kita, mata kita sebagai saksi apa yang dilakukan kita ketika hidup di dunia. Tidak bisa mungkir apa yang dilakukan kita ketika hidup di dunia. Ya, itu malaikat Munkar dan Nakir. Jadi suka nanya yaitu Mandramuka, ya. Siapa nama nabinya? Ya, Imamuka, ya, Kiblatuka. Nanti ditanya seperti itu. Bu, gimana kalau seumpama saya dihafalkan sekarang, tapi kalian tidak sholat, tidak pernah puasa, sholatnya hanya yaitu MI saja. Cung, yang sholatnya suka MI saja, ya, yaitu yang sholatnya hanya MI saja, tidak selalu melaksanakan sholat 5 waktu, maka itu nanti akan, karena sholat itu yang akan pertama dipertanggungjawabkan amalan kita ketika nanti kita di akhirat. Ya, ditanyakan. Jadi bukan seumpama Agil, kamu mobilnya punya berapa? Enggak. Ya, jadi orang meninggal dunia itu kan berapa perkara yang dibawa? Ada? 1, sodako jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Ya, jadi itu yang di. Jadi Munkar Nakir itu tugasnya apa? Menanyai manusia di dalam kubur. Manusia di dalam kubur itu berarti manusia yang mati, ya. Malaikat Ridwan bertugas
Mikail. Mikail. Malik. Rokib. Mencatat amal baik. Jadi yang mencatat amal baik yaitu amal baik kita ketika di dunia itu adalah malaikat Rokib, ya. Yang mencatat amal jelek itu adalah malaikat Atid. Jadi semua amal kita yaitu tidak ada yang kelewat. Bukan malaikatnya satu. Ya, itu adalah sudah kekuasaan Allah. Jadi nanti di akhirat nanti kalau kita yaitu ada videonya nanti. Sumpah masih Alpa tanggal sekian bulan sekian ngambil mangga tetangganya ada. Ya, maka dengan demikian kita dalam kehidupan sehari-hari harus berhati-hati dalam berperilaku ataupun berbuat. Yaitu jaga ucapan kita, perilaku kita. Karena ada malaikat yang selalu yaitu membimbing kita, menjaga kita, mencatat apa yang kita lakukan. Yang baik ada yang mencatatnya, yang buruk juga ada yang mencatatnya. Yang buruk berarti malaikat Atid. Jadi malaikat Atid yaitu selalu mencatat perbuatan-perbuatan kita yang buruk, ya. Jadi perbuatan kita yang buruk itu yaitu dicatat oleh malaikat Atid, ya. Dengan demikian yaitu dari uraian tadi ya, mudah-mudahan dengan kita mengetahui yaitu tentang iman kepada malaikat, yaitu sebelum Bu Guru tutup yaitu coba Raka pengertian malaikat itu apa? Yang diciptakan dari nur yang bertugas mengurus berbagai urusan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tepuk tangan buat Raka. Ya, dengan Raka yaitu mengartikan tentang malaikat dan juga sifat-sifat malaikat, ya, maka kita supaya menjadi yaitu orang yang beriman dan bertakwa dan selalu yaitu sehat, dan juga malaikat selalu menjaga kita yaitu malaikat yaitu yang selalu menjaga kita semua yaitu di dunia. Maka kita harus berhati-hati dalam segi berucap ataupun berperilaku, yaitu karena kita itu ada dinilai oleh malaikat, ya, dicatat oleh malaikat. Jadi tadi disampaikan oleh si Raka bahwa malaikat itu adalah yaitu makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah, yaitu untuk membimbing manusia, yaitu sebagai perantara Allah, ya, untuk menyampaikan wahyu dan memberikan rezeki yang lain sebagainya, ya. Itu merupakan sebagai bukti bahwa malaikat-malaikat Allah itu, kalian percaya dengan adanya malaikat? Percaya. Ya, kita harus percaya dengan adanya malaikat, ya. Karena rukun iman itu merupakan sebagai kepercayaan kita sebagai umat Islam, ya. Sampai di situ barangkali ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, itu sebagai penutup kita baca bersama-sama yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.